Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membahas tentang HAM, kondisi HAM. Nah, kondisi HAM di Indonesia ini masih menghadapi tantangan serius dalam setahun terakhir. Berbagai kasus pelanggaran HAM kembali mencuat di ranah publik dan ruang publik, serta kekerasan terhadap jurnalis, eh, masyarakat adat, dan aktivis lingkungan masih marak terjadi kekerasan. Nah, tindakan penyiksaan dan kekerasan oleh aparat penegak hukum yang tugasnya adalah melindungi warga negara ini terus berulang kali dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, penanganan aksi oleh aparat penegak hukum demonstrasi juga disertai oleh penangkapan massal serta penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat penegak hukum ini, yang menunjukkan rendahnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi pada warga negara Indonesia. Oleh karena itu, dari berbagai peristiwa ini sudah menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia bukan hanya untuk persoalan masa lalu, tetapi ini masalah nyata dan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat saat ini. Lalu, dengan maraknya pembahasan tentang HAM, pelanggaran HAM, perlindungan HAM, sebenarnya apa sih HAM itu? Mari kita bahas dan usut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Stefani Putri Valevi dengan NPM B1A023408 dari kelas G. Izinkan saya untuk membahas tentang HAM. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang topik yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, hak asasi manusia atau HAM ini adalah topik yang sangat penting karena menyangkut martabat dan kehidupan setiap manusia di muka bumi ini dan di dunia ini. Saya akan menjelaskan pertama, yaitu apa sih itu HAM? Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia dari kita lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat kodrati, universal, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, sebagaimana pendapat dari Jean-Jacques Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah. Nah, adapun pendapat para ahli tentang HAM, pertama ada dari Miriam Budiarjo menegaskan bahwa HAM itu adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia telah diperoleh dari sejak lahir dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya di dalam hidup masyarakat. Hak ini pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin. Karena itu bersifat asasi dan universal. Adapun dari Thomas Jefferson berpendapat bahwa HAM ini pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara, tapi kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada ekstensi manusia individu. Pemerintah pun diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. Adapun dari TAP MPR 1998 mendefinisikan hak asasi sebagai hak dasar manusia yang melekat pada diri manusia ini sifatnya kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, dan perkembangan manusia serta masyarakat. Adapun ciri-ciri khusus oleh HAM ini, pertama, tidak dapat dicabut. HAM ini tidak dapat dihilangkan atau diserahkan kepada siapapun. Kedua, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. 3, hakiki, sudah ada sejak manusia lahir. 4, universal, berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi dan membeda-bedakan.
Adapun sejarah HAM di dunia yang akan saya bahas sebelum memasuki sejarah HAM di Indonesia. Jadi, sejarah HAM di dunia ini, HAM adalah masalah yang mendasar dan universal bagi seluruh negara, bukan Indonesia saja. Masalah ini sebenarnya sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu sebelum Masehi. Perjuangan melawan perbudakan kaum Yunani di Mesir pada zaman Nabi Musa pada hakikatnya didorong oleh kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan HAM ini. Pada era kuno dan abad pertengahan, adanya hukum Hammurabi 2000 sebelum Masehi pada zaman kerajaan Babilonia telah diupayakan menyusun ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara di dunia. Hukum ini menjamin keadilan bagi semua warga negara, merupakan jaminan HAM terhadap warga negara, kesewenangan-wenangan kerajaan atau kekuasaan. Adapun Solon di Athena, Solon ini berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin yang menjamin keadilan dan persamaan. Ia menyatakan bahwa orang-orang yang menjadi budak karena tidak mampu membayar hutang harusnya dibebaskan untuk menjamin hak-hak kebebasan warga negara. Solon juga menganjurkan dibentuknya mahkamah atau yang dulu disebut yaitu Haliaea dan majelis rakyatnya bernama Eklesia. Ada Perikles, negarawan Athena ini berusaha menjamin keadilan bagi warga negara yang miskin. Setiap warga negara menjadi anggota majelis rakyat dengan syarat sudah berusia 18 tahun. Ia menawarkan sistem demokrasi untuk menjamin hak asasi negara, menjamin hak warga negara. Nah, ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ketiga filsuf besar ini juga menyampaikan dan memberi kontribusi yang sangat besar dalam pemikiran HAM. Socrates mengajarkan bahwa HAM kebijaksanaan dan keadilan serta menekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang telah mengindahkan keadilan. Plato juga mengusulkan sistem pemerintahan di mana pejabat dipilih berdasarkan kemampuan dan kecakapan mereka. Setelah itu Aristoteles juga menawarkan negara politeia, yaitu demokrasi berdasarkan undang-undang di mana seluruh rakyat ambil bagian dari pemerintahan. Memasuki eranya modern, yaitu Magna Carta pada tanggal 15 Juni 1215, kesewenangan-wenangan raja, Inggris mendorong para bangsawan memaksa raja menandatangani piagam besar yang berisi 63 pasal. Dalam esensi Magna Carta adalah supremasi hukum di atas kekuasaan. Prinsip utamanya kekuasaan raja harus dibatasi, tidak boleh sewenang-wenangnya. HAM lebih penting daripada kedaulatan raja, dan tidak seorang pun dapat ditahan atau dirampas haknya kecuali berdasarkan hukum. Setelah itu adanya Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776. Deklarasi ini menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Tidak ada kasta, tidak ada pembeda. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun dan sekalipun pemerintah ataupun raja. Adanya Revolusi Prancis pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat tertindas menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol absolutisme raja. Semboyan revolusinya adalah Liberté, Égalité, and Fraternité, kebebasan, persamaan, persaudaraan, menjadi landasan perjuangan HAM di seluruh dunia. Revolusi ini diilhami dan menandakan pemikiran Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, and Voltaire.
Adapun dari pendapat Abraham Lincoln, tokoh pembela HAM dan anti perbudakan, yang menganjurkan persamaan dan kemerdekaan bagi setiap warga negara tanpa membedakan warna kulit, agama, dan jenis kelamin, itu menandakan bahwa HAM ini tidak ada pembeda dari bentuk tubuh, warna kulit, ras, agama kita sebagai warga negara. HAM ini bisa didapat oleh semua orang. Setelah itu ada pendapat dari Franklin D. Roosevelt, Four Freedoms, mengajarkan 4 kebebasan manusia: kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. Inilah yang menjadi acuan HAM oleh filsuf dan hukum pada era modern. Setelah itu saya akan lanjut membahas tentang perkembangan HAM di Indonesia. Pemahaman HAM di Indonesia ini sebagai tatanan nilai, norma, dan konsep di masyarakat pada dasarnya telah berlangsung cukup lama. Mari kita lihat perkembangannya dari masa ke masa. Dari periode sebelum kemerdekaan 1908-1945, para pemimpin Budi Utomo telah memperlihatkan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi kepada pemerintahan kolonial dan tulisan surat kabar dari Goeroe Desa. Dalam sidang BPUPKI terjadi perdebatan tentang hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memeluk agama, hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang ini telah dituangkan ke undang-undang. Periode setelah kemerdekaan, yaitu periode 1945 sampai 1950, pemikiran HAM menekankan pada hak untuk merdeka, self-determination, hak kebebasan berserikat melalui organisasi politik, dan hak menyampaikan pendapat, terutama di parlemen. Terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlemen. Dari periode 1950 ke 1959, demokrasi parlementer, pemikiran HAM mendapatkan momentum yang sangat membanggakan. Suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Ada periode 1959 sampai 1966, demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap demokrasi parlementer, kekuasaan terpusat di tangan presiden. Periode 1970 sampai 1980, pemikiran elit penguasa diwarnai sikap penolakan terhadap HAM sebagai produk barat yang individualistik. Pemerintah bersifat defensif dan represif dengan produk hukum yang restriktif terhadap HAM ini. Setelah itu adanya periode 1966 sampai 1998. Diadakan berbagai seminar tentang HAM. Seminar tahun 1967 merekomendasikan bahwa pembentukan pengadilan HAM dan komisi HAM untuk wilayah Asia. Setelah itu ada periode 1998 sampai sekarang, era reformasi. Penegakan HAM dilakukan melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan seperti TAP MPR, Amandemen Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan pembentukan Komnas HAM. Setelah itu adanya HAM dalam kerangka hukum internasional. Masalah HAM ditinjau dari hukum internasional menyangkut dua aspek: pelaksanaan HAM di masa damai dan di masa perang, yaitu sengketa bersenjata. HAM di masa sengketa bersenjata ini, hukum perang tidak tertulis, memuat
prinsip penting, yaitu pertama military necessity principle, yaitu pihak yang berperang dibenarkan memakai kekuatan yang dibutuhkan untuk menundukkan lawan. Kedua, humanity principle, yaitu penggunaan kekerasan tidak diizinkan lebih dari yang dibutuhkan. Ketiga, chivalry principle atau prinsip kesatria yang membatasi pemakaian kekerasan dan saling menghormati. Hukum perang tertulis terdiri dari hukum Den Haag yang mengatur cara berperang dan melindungi non-kombatan dari serangan, serta hukum Jenewa yang mengatur perlindungan terhadap korban perang dan tawanan perang. Hukum Jenewa ini dipelopori oleh Henry Dunant dengan terbentuknya Palang Merah Indonesia (PMI). Palang Merah Sedunia yaitu PMS, baru nanti masuk ke Indonesia Palang Merah Indonesia. Sebelumnya. Setelah itu ada HAM di masa HAM di masa damai, International Bill of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) terdiri dari 5 prinsip utama, yaitu prinsip tidak dapat diganggu-gugat, setiap individu mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya, integritasnya baik fisik maupun moral. Setelah itu ada prinsip non-diskriminasi, setiap individu harus diperlakukan sama tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, atau yang lainnya. Ketiga, ada prinsip keamanan, setiap orang berhak terjamin keamanan pribadinya. Setelah itu ada prinsip kemerdekaan, setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kebebasan individualnya. Prinsip kesetaraan sosial, setiap orang berhak mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang menyenangkan. Ada 3 instrumen perjanjian dalam tahun 1966 yang mengikat secara hukum bagi yang meratifikasi. Pertama ada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Kedua ada International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Ketiga ada Optional Protocol ICCPR. Setelah itu ada bentuk-bentuk HAM. Nah, HAM ini merupakan perwujudan kebebasan dalam masyarakat. Sedangkan konsekuensi hak adalah tanggung jawab dalam bentuk kewajiban. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kebebasan selalu melekat pada dengan tanggung jawab dan dengan hak-hak yang selalu melekat dalam kewajiban. Berdasarkan kesepakatan internasional 1966, hak sipil dan politik itu mencakup semua hak yang melindungi individu terhadap pelanggaran HAM. Pelanggaran keamanan fisik seperti eksekusi sewenang-wenangnya, penyiksaan dan perlakuan yang kejam atau merendahkan martabat manusia. Hak ini juga melindungi warga negara terhadap penganiayaan oleh pejabat negara sendiri melalui pengakuan di depan hukum, prasangka tak bersalah, jaminan perlindungan terhadap penangkapan bersewenang-wenang. Termasuk di dalamnya hak atas kewarganegaraan, kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal. Setelah itu ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Diakui dalam Deklarasi Universal HAM yang telah mencakup hak atas makan yang standar, kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan. Hak ini juga meliputi hak bekerja, beristirahat, bersantai, keamanan sosial, pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat. Menurut Sarina, dalam 3 kategori HAM ini, pertama ada hak asasi pribadi, personal right, yaitu kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan beribadah, kebebasan bergerak dan berpergian, serta kebebasan aktif dalam organisasi. Kedua ada hak asasi ekonomi, property rights, yaitu hak dalam membeli, memiliki, menjual, dan memanfaatkan suatu, termasuk kebebasan mengadakan perjanjian atau kontrak dan hak mempunyai pekerjaan yang layak. Serta adapun hak asasi politik, political rights, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, untuk hak untuk memilih yang dipilih dalam pemilu, serta hak mendirikan partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ada hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak
atas kebebasan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Berdasarkan Undang-Undang 1945 yang sudah diamandemen, ada hak kebebasan mengeluarkan pendapat, hak kedudukan sama dalam muka hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, dan hak memperoleh keadilan. Menurut DUHAM dari pasal 3 sampai 21, hak personal, legal, sipil, dan politik itu meliputi hak untuk hidup dan keamanan yang pribadi, bebas dari perbudakan dan penyiksaan, pengakuan dan perlindungan hukum, peradilan yang bebas, serta bebas dari penangkapan sewenang-wenangnya, perlindungan privasi dan kehormatan, kebebasan bergerak, hak kewarganegaraan dan hak menikah, hak memiliki properti, kebebasan berserikat, berpikir dan beragama, kebebasan berpendapat, berhimpun, serta hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Sedangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya meliputi hak atas jaminan sosial, hak bekerja dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, hak bergabung dalam serikat buruh, hak atas istirahat dan waktu senggang, hak atas standar hidup yang pantas, hak atas pendidikan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan berkebudayaan. Setelah itu ada contoh konkret dalam kehidupan ini. Mari kita lihat bagaimana penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam pendidikan, setiap anak Indonesia berhak mendapat akses pendidikan tanpa diskriminasi, bebas memilih bidang studi sesuai minat dan bakat mereka. Setelah itu ada dalam dunia kerja, setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang minimum yang layak sesuai UMR dan UMP dan di kota masing-masing. Setelah itu kondisi kerja yang aman sesuai standar K3, bebas dari eksploitasi dan diskriminasi gender, serta mendapatkan hak cuti dan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kehidupan sosial, kita semua memiliki hak untuk bebas berpendapat di media sosial dengan tanggung jawab hak berkumpul dalam organisasi kemasyarakatan, memilih agama, dan menjalankan ibadah dengan aman, serta bebas dari diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan yang telah diatur dalam Indonesia. Setelah itu ada dalam keluarga, setiap individu bebas memilih pasangan hidup tanpa paksaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan anak-anak berhak juga untuk tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari orang tua dan negara. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia ada dalam sejarah Indonesia. Kita pernah mengalami berbagai pelanggaran HAM di Indonesia seperti tragedi Trisakti pada tahun 1998, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Setelah itu peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 dan kasus kehilangan paksa aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Peristiwa-peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi kita tentang pentingnya hidup untuk melindungi HAM tersebut. Baiklah, saya akan memasuki penutup. Jadi dari pembahasan kita hari ini sudah disimpulkan bahwa HAM adalah hak fundamental yang melekat pada setiap hak manusia sejak lahir, bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, serta perjuangan HAM telah berlangsung dalam ribuan tahun dari hukum Hammurabi hingga era modern, terus dengan DUHAM 1948. Indonesia juga memiliki landasan hukum HAM yang kuat mulai dari Pancasila, Undang-Undang 1945 hingga berbagai undang-undang khusus yang mengatur HAM, mencakup berbagai aspek yaitu sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang saling terkait. Yang paling penting untuk kita ingat adalah bahwa setiap hak membawa kewajiban. Pasal 28J Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa kita wajib menghormati HAM orang lain. HAM bukan hanya tentang hak yang kita tuntut, tetapi juga tentang hak tanggung jawab kita untuk menghormati hak orang lain. Penegakan HAM dimulai dari kita sendiri, dari lingkungan terdekat kita. Setelah itu mari kita mulai dari hal-hal sederhana seperti tidak melakukan bully di sekolah atau tempat kerja, menghormati perbedaan pendapat agama dan budaya,
tidak bersikap diskriminatif dalam pergaulan kecuali setelah itu kita harus peduli terhadap pelanggaran HAM di sekitar kita dan berani melaporkan jika kita melihat adanya pelanggaran HAM yang terjadi pada masyarakat. Ingatlah bahwa setiap kali kita melanggar hak orang lain, kita juga merusak martabat kemanusiaan kita sendiri. Mari bersama-sama menjadi penjaga dan pelindung HAM di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan HAM dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun saya mengambil referensi dari buku Hukum dan HAM karya Aris Priyo Agus Santoso SHMH, mengambil bab 3.